Salam, salam sehat untuk kita semua. Saat ini saya berada di Tanah Merah, wilayah 9. Wilayah dengan jumlah kira-kira 200 kakak. Wilayah ini pasti memiliki cerita yang menarik. Kebetulan saat ini saya berada di Santo Mikael. Saya Frater Angga, ini Santo Mikael. Selamat menyaksikan di FX TV. Wilayah 9, wilayah yang berada di Tanah Merah, dan rata-rata dihuni oleh orang-orang dari Sumatera dan dari Timur. Wilayah ini pasti memiliki cerita yang sangat unik. Saat ini saya diajak berkunjung ke rumah Bina Iman untuk berbincang dengan Ketua Lingkungan Santo Mikael. Salam, nama saya Sarya Sitinjak. Saya Ketua Lingkungan Santo Mikael wilayah 9. Salam Bu Sitinjak sebagai Ketua Lingkungan Santo Mikael wilayah 9 ya. Ya, salam Frater. Oke, saya mau mendalami wilayah 9, terutama lingkungan Mikael. Ya pastikan karena Ibu sebagai ketua lingkungannya tuh. Nah, Ibu sudah berapa lama menjadi ketua lingkungan di Santo Mikael? Saya jadi ketua lingkungan itu masih baru ya, dari bulan awal Desember tahun 2020. Awal Desember tahun 2020 baru sekali ya? Ya, masih baru. Nah, sebelumnya itu sebagai mungkin kan belum pernah punya gambaran kan jadi ketua lingkungan itu seperti apa. Terus ketika sudah menjadi ketua lingkungan, apa yang Ibu hadapi atau Ibu punya gambaran seperti apa tentang lingkungan? Kan Ibu ini sebelumnya pastilah belum punya gambaran gitu, karena kan membawakan umat lingkungan itu seperti apa, karena hanya sebagai awal biasa tidak pernah dipercayakan untuk menjadi ketua lingkungan kan. Nah, ketika menjadi ketua lingkungan itu apa gambaran Ibu? Maksudnya visinya sebagai ketua lingkungan itu di lingkungan itu seperti apa? Oke, baik, Frater. Mungkin semenjak saya jadi ketua lingkungan itu untuk saat ini saya rasa saya nggak punya gambaran apa-apa ya, karena pandemi ya kan, kita mengikuti prokes ya. Jadi kalau yang sebelumnya sih karena saya tuh semenjak jadi umat tinggal di Tanah Merah ini, saya selalu bagian koordinator di bagian lingkungan. Jadi Koordinator di bagian lingkungan. ya, koordinator bagian lingkungan untuk humas lah untuk hubungan untuk lingkungan ya. Jadi sedikit banyak saya tahu dan sudah tahu sifatnya mereka. Dan untuk soal gambarannya ya mungkin saat ini ya visi misi tidak ada yang bisa kita lakukan karena masih pandemi ini. Jadi masih mencari bagaimana sih arahnya nanti lingkungan gitu ya, karena pandemi akhirnya terhambat gitu ya karena COVID ini. Kalau soal itu saya sih punya rencana karena di lingkungan kami ini masih banyak yang belum terdaftar. Itu ini boleh cerita ya. Boleh silakan. Di lingkungan kami ini masih banyak umat yang mereka sudah hidup bersama tapi belum menikah dan juga punya anak. Nah, itu target saya itu saya mau ajak mereka gitu loh. Tapi sampai saat ini memang sudah saya ajak beberapa, sudah ada kurang lebih ada keluarga yang sudah mendaftar, tapi masih lebih banyak lagi yang belum mau mendaftar gitu. Artinya mungkin belum tergerak atau bagaimana gitu, padahal sudah saya kunjungi, tapi ya mereka mungkin belum menyadari kan ya arti dari lingkungan, arti dari gereja itu mungkin belum menyadari, itu aja sih. Secara keseluruhan jumlah umat di lingkungan Mikael ini berapa? Yang sudah kakak yang sudah punya kakak hidup itu sudah ada 87 kakak. 87 kakak. Ya, yang sudah punya. Itu yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar itu udah 90 lebih. Oh, yang sudah terdaftar 90. Ya, ada 90 lebih. Yang sudah punya kakak hidup itu ada 87. Oh, yang punya kakak hidup ya. 78. 87. Tetapi secara keseluruhan sekitar 90-an ya. Itu yang terdaftar saja. Iya, yang belum terdaftar masih banyak. Oh, gitu. Nah, itulah dilemmanya saya itu Romo Frater, saya mengajak mereka, maksud saya hanya untuk menyelamatkan keluarga mereka, anak mereka, tetapi
pendekatan saya itu kadang kayak mereka merambat ya, gimana ya? Mungkin ini tantangan berat lah buat saya. Mungkin selama ini saya udah tahu kayak begitu mereka, tapi semenjak saya jadi ketua lingkungan kan sudah kayak gitu beda. itu maksudnya gimana? Maksudnya sudah tahu mereka hidupnya seperti itu. Nah, jadi hidup bersama, ya hidup tapi bersama. belum gitu ya. Nah, tapi semenjak saya jadi ketua lingkungan kan ini tantangan saya yang paling berat mengajak mereka gitu. Saya ajak sudah berulang-ulang saya datang ke rumah mereka itu, tapi ya masih hanya berapa orang lah yang mau yang mau mendaftar. Mendaftar di lingkungan ya. Anggota lingkungan. Oke. Rata-rata umat di sini itu usianya lansia kah? Atau lebih banyak remaja atau lebih banyak yang usia dewasa di sini? Terus juga mungkin profesinya juga. Di lingkungan kami ya masih tergolong masih pada muda-muda ya. Tergolong muda. Lansia itu masih ada hanya 1 orang. Satu orang? Iya. Lansia? Yang udah di atas 60 itu baru 1 orang. Potensinya besar dong mengembangkan lingkungan karena Iya, banyak sebenarnya muda. di sini sih masih muda-muda ya, masih muda-muda dan anak-anak mudanya terus yang mungkin apa ya diajak untuk terlibat di lingkungan itu memang masih agak susah. Mungkin karena ego mungkin ya karena masih pada muda-muda, jadi kesadaran itu masih kurang gitu. Dan soal profesi ya kebanyakan ya karyawan, security, gitu karena di sini kebanyakan itu orang-orang NTT. Nah, kebanyakan di sini orang-orang NTT di lingkungan ini. Jadi ya profesinya ya begitu, security di perumahan, security di mall, terus ya karyawan biasa, terus ada juga guru, ada juga yang kerja di rumah sakit begitu. Berarti itu kerjanya. Ya. Nah, untuk yang orang muda, terutama di lingkungan Mikael, jangan lupa kalian tuh harus lebih aktif mengembangkan lingkungannya. Jadi sebagai orang muda juga hanya diam, duduk manis gitu di kamar, di rumah, meskipun online hanya bisanya nge-game, tapi ya mari kita bersama-sama lah ya untuk mengembangkan lingkungan. Setuju nggak Bu sebagai ketua lingkungan? Ya, setuju sekali, lah. Pak. Tidak hanya itu ya, tidak hanya di lingkungan ya, tapi wilayah 9 juga untuk dikembangkan bersama gitu. Nah, saya tuh pernah mendengar katanya wilayah 9 ini perpecahan dari wilayah 6 ya. Ya. Itu gimana ceritanya? Apakah memang dari Pak Rocky atau dari lingkungan sendiri yang menghendaki itu? Kalau pastinya sih saya nggak bisa menjawab ya karena itu mungkin yang menjawab lebih pasti itu harusnya ke wilayah yang lama gitu Pak. Cuman memang kami mengetahuinya, kami dari umat yang di sini itu pun kami meminta karena kami terlalu jauh ke wilayah 6. Nah, dan gereja pun menanggapi secepatnya karena sudah terlalu jauh dan terlalu luas kalau sampai ke wilayah 6. Jadi memang karena umat pengen biar apa ya, hidup persekutuannya itu lebih dekat lagi gitu ya. Ketika doa lingkungan tidak harus ke wilayah langsung. Ya, di wilayah pun kami nggak jauh lagi sampai ke laut sana. Iya, begitu. Nah, di sini juga bisa gitu ya, bisa ke doa lingkungan. Udah, rumahnya dari dekat ya kita gabung gitu. Iya. Oh, gitu. Oke. Biasanya kita melihat ya sebelum pandemi ya, sebelum pandemi biasanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh lingkungan itu apa sebelum pandemi? Sebelum pandemi itu kami selalu ada 2 bulan ibadah bulanan. Terus ya pokoknya semua ibadah dari gereja kayak misalkan KPI mau hari Paskah kayak gitu kan, Rosario itu semua dijalankan. Jadi tidak 2 bulanan sebulan sekali. Itu biasanya kami di hari Kamis minggu ketiga biasanya kami. Kamis minggu ketiga. Ya, jadi di Kamis malam. Terus selama pandemi apa saja kegiatan yang dilakukan? Selama pandemi ini kami tidak bisa berbuat apa-apa, brother. Tapi ada sebagian seperti tahun lalu ya, Rosario di bulan Oktober itu. Jadi di sini kan berkelompok-kelompok ya. Di daerah sini ada sekelompok, ada sekitar 7 rumah itu. Katolik semua, di daerah sana pun ada
ada kurang lebih 10 keluarga di sana, jadi mereka bikin rosario itu, jadi festival itu aja rosario gitu. Jadi bikin persembahan, nah lumayan lah rata bisa mengisi uang kas. Mengisi uang kas. Seperti di lingkungan itu punya kas sendiri gitu ya? Iya. Gitu. Jadi kami itu kasnya itu ada 2, kami nggak gabung. Jadi Oh, satu kasnya kas ada 2? ya, satu kas umum, satu kas untuk khusus uang makan romo. Oh, satu kas umum, satu Iya. kas khusus untuk makan romo. Iya. Oke. Jadi ada 2 kas yang biasa digunakan. Nah, untuk kas ini itu pungutannya seperti apa? Apakah memang harus menunggu kegiatan atau memang ada yang rutin ambil dari umat gitu? Oh iya. Kalau kas umum itu seperti uang persembahan ibadah, itu masuk ke kas umum. Nah, kalau untuk yang kas uang makan romo itu kami setiap bulan ada pungutan per kakak itu diharuskan 10.000. Diharuskan Nah, 10.000 per kakak. Jadi kami buatkan kartu uang makan romo namanya itu tadi 10.000 per bulan. Jadi itu setiap bulan di sebuah artikel bendahara memegang kas uang romo itu, uang makan romo itu. Oke. Itu untuk masalah kas. Ya. Saya mau kembali lagi yang untuk kegiatan selama pandemi. Kalau Ibu bilang kan tadi itu pandemi ini kayaknya mematikan semua kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan. Apakah benar-benar membuat lingkungan itu benar-benar mati atau nggak ada kegiatan sama sekali? Misalkan untuk buat kegiatan online atau apalah gitu. Iya, benar-benar mati, tidak ada kegiatan apa-apa. Berarti benar-benar mati Iya. sejak pandemi itu udah nggak ada kegiatan Iya, lagi. ada, karena kita pengen bikin pun masih banyak yang mungkin karena udah ini kali flutter ya, karena udah terlalu lama ya. Jadi ibadah pun mereka itu umat-umat itu sudah mulai malas. Oh. Nah, untuk offline di gereja aja bisa offline di gereja mereka tidak pernah penuh. Oh, Tidak pernah penuh. Oh, jadi berpengaruh juga sampai ke misa offline itu ya? Iya, betul. Online tidak ada, apalagi yang bisa offline aja kurang, nggak penuh, apalagi bisa online tidak ada. Kenapa kira-kira? Ya, aku juga belum tahu ya. Kayak itu tadi mungkin sudah keenakan tidur di rumah, duduk ngobrol, makan, nonton TV udah mungkin begitu aja. Tapi tetap sebagian mereka sih bilang, kan aku kunjungin, ayo dong kalian, ini masih di Luna Kota, ini kok belum penuh. Nah mereka bilangin, nggak bisa juga bawa anak kecil. Nah, karena kan rata-rata masih punya anak kecil ya, nggak bisa bawa anak kecil. Yang kedua kami juga ngikutin kok di TV, ya hanya sekedar ngikutin, tapi mereka tidak mau ngambil SMK online. Gitu. Nggak mau mengambil SMK online. SMK itu. Ya. Pernah ditanya kenapa nggak mau mengambil SMK? Itu kan sebenarnya baik itu untuk ya sebagai bagian dari kerinduan Iya. apa ya, menjawab kerinduan terhadap tubuh Kristus itu sendiri. Kalau ditanya paling mereka jawabnya malas. Paling ya, ada sebagian senyum, ada sebagian ketawa. Jadi saya juga mau gimana ya, mau lagi terjadi ya udah saya biarkan aja. Bahasanya mau berusaha mau bilang apa gitu. Nah, pertama mereka bilang tidak punya fiksis. Saya bilang fiksis itu ada yang murah gitu kan, tidak banyak yang jual online. Tapi tetap juga tidak ada yang mau, tidak ada yang pernah mendaftar untuk ambil SMK online, tidak ada. Oke, apakah Ibu sebagai ketua lingkungan sudah mensosialisasikan hal ini ke mereka sehingga mereka punya gambaran gitu? Oh, ya kami sebagai orang Katolik itu punya kerinduan terhadap tubuh Kristus. Sudah. Setiap di grup pun aku mau selalu bilang begini, Bapak Ibu bagi siapa yang mau itu bisa offline dan online. Untuk membuat ibu kita selama ini karena sudah setahun lebih kita itu tidak pernah menginjakan kaki di gereja. Yang boleh ke gereja pun itu hanya terbatas. Nah, ya tidak ada yang seperti juga. Ya itu tadi kuota bisa offline aja tidak pernah full. Terus lalu itu kan 26. Itu pernah juga hanya 16 orang. Nah, ini untuk besok ini hanya 22 orang masih kurang tepat. Itu minggu besok jam 9 bisa pertama. Iya. Kalaupun itu sudah diisi kuotanya itu, apakah umat juga tetap mau datang ke gereja? Iya. Pasti datang. Pasti datang ya. Ya.
atau mungkin hanya untuk mengisi kuota? Enggak, datang sih. Datang sih. Oh, datang. Karena memang yang mendaftar itu ya dari awal kita sudah boleh bisa offline itu saja orang yang mendaftar. Oh, Tidak pernah berganti, ya justru hanya mereka aja. agak beda ya gitu. Iya, jadi yang lain itu makanya aku tawarkan, tapi aku kunjungin. Nah. Kenapa sih kalian nggak pernah ikut? Bisa, ini udah bisa loh di gereja, masa kalian nggak kepengen sih ikut komuni? Nah mereka soalnya nggak bisa bawa anak kecil, udah gitu malas gitu. Nah jadi ya saya mau harus gimana lagi sampai saya udah kunjungin pun jawabannya seperti begitu kelihatan. Karena tidak boleh bawa anak kecil. Ya itu pertama. Oh begitu. Maka banyak umat yang nggak mau datang ke gereja gitu. Ya. Iya ya, sangat disayangkan ya. Ya begitulah. Nah, ini kan sebuah keluh kesah dari seorang ketua lingkungan, ya tidak? Iya. Pernah nggak ibu itu mendengar keluh kesah dari teman itu sendiri gitu? Ya, sampai saat ini sebagai saya menjaga pendidikan lingkungan tidak ada sih ya kata. Ya cuman ya mungkin hanya hal dalam pembagian sembako aja mungkin ya. Dalam hal pembagian sembako kalau dari gereja. Ah. Ini kan kita sudah 2 kali ya, Desember sama Pasca kemarin. Nah, sudah 2 kali pembagian. Itu mereka itu maunya hanya mereka aja. Karena padahal kan itunya kan hanya sedikit ya kan, nggak ada sampai 80. Iya. Nah, hanya sedikit dari sananya, dari gerejanya, bagian PSK. Ya kita kan harus rolling dong. Iya. Nah, dan banyak juga pertimbangan-pertimbangan bagi saya untuk membagikan itu. Nah, apalagi di pandemi saat ini kan ternyata banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, terus anaknya yang banyak. Jadi saya itu pertimbangannya seperti ini. Biarpun dia itu sudah punya rumah sendiri, tapi kalau dia punya anak 4 sampai 5, sementara yang di sana itu ada nama yang dari gereja itu dia tidak punya tanggungan ya, belum punya anak, tapi suaminya masih bekerja ya, aku alihkan ke yang punya anak ini. Nah, yang punya anak banyak ini ya, begitu pertimbangannya. Jadi ya mereka mau bilang, saya nggak pernah dapat, saya cuekin aja. Malah juga mana semuanya yang merasa, karena ya kalau kita ngomong terus, akhirnya ribut ya kan. Mungkin manusia ada ya. Nanti bantu terus, ya mungkin semua orang juga mau, apalagi yang gratis. Ya gitu. Oh itu yang menjadi sebuah keluhan umat ya, tentang soal sembako. Ya, saat ini ya mungkin. Pernah nggak umat mengeluhkan, kita ini udah lama nih dapat kegiatan itu. Ayo kita berkegiatan itu nggak? Agar kita nih tidak hanya hidup sendiri-sendiri karena pandemi ini, tapi kita juga perlu tergerak untuk membangun nilai persatuan sebagai seorang Katolik, tugas gereja juga. Gitu. Pernah nggak? Atau dari ibu sendiri yang mengusulkan kepada umat gitu? Aku hanya kalau umat sih tidak ada ya, frater. Cuman mungkin masih banyak umat yang takut ngumpul atau bagaimana gitu ya. Okay. Tapi kalau saya sendiri kayak di bulan sekarang ini, bulan Rosario ini, bulan Maria, aku bikin suruh untuk tetap berdoa Rosario di rumah masing-masing, dan jika berkenan ya minta tolong untuk membuatkan persembahan sebagai tanda kasih kita ya kan. Tapi untuk itu juga untuk kita menambahkan uang kas kita, karena uang kas itu pun nanti kan kita menggunakan untuk kebutuhan umat-umat juga gitu, dari lingkungan kita. Karena di uang kas itu pun kami kan ada begini, pada cerita sedikit. Kami kan membuatkan suatu kartu buka juga. Jadi kalau ada keluarga yang berbuka, ada sedikit dari uang kas itu kami ambil untuk sebagai pengganti uang tanpa pembangunan untuk yang berbuka ini. Di samping masalah lain itu nanti ada semacam kartu, jadi sukarela. Jadi nanti ada koordinator yang untuk menagihnya itu ya untuk meringankan sedikit bebannya yang berbuka ini gitu. Nah, jadi ada kata ada yang meninggal, jadi nanti kartu ini dijalankan. Itu sukarela. Sukarela dari umat. Ya. Ya. Kita ini kan tinggal di daerah yang beragam kultural. Nah, umat-umat Katolik kan di sini mungkin banyak tinggal dengan yang tidak hanya
beragama Katolik. Itu gimana? Lingkungan membangun relasi dengan orang-orang yang bukan Katolik gitu. Kalau sampai saat ini sih kita tidak pernah bermasalah dengan yang berbeda keyakinan ya. Karena bagus juga sih program dari gereja kita ya, terutama PST. Saya salut tuh untuk bagian tim PST. Nah, setiap lebaran ini, setiap tahun lebaran itu selalu ada kayak kemarin yang baru kita bagikan itu semacam sembako tebus murah. Nah, itu sangat membantu juga biar kita lebih dekat sama mereka. Gitu, itu aja sih, Pak. Itu ya, salah satu cara membangun relasi dengan mereka. Nah, pastilah yang mungkin karena pandemi ini membuat kegiatan itu nggak ada di lingkungan. Tapi mungkin ada nggak sih, meskipun ibu baru gitu ya sebagai ketua lingkungan, ada nggak sih kenangan yang indah gitu yang nggak bisa ibu lupakan bersama orang-orang itu? Selama ini maksudnya? Ya. Oh, ya banyak sih kalau kenangan-kenangan ya, Frater. Karena kami sebenarnya kalau hal yang enak-enak lah ibaratnya ya, yang enak-enak itu umat itu udah pasti cepet. Oh gitu. Semua itu manusiawi ya. Iya. Ya, Oke. semua orang juga pasti mau lah. Yang enak untuk happy itu udah pasti cepet. Nah, karena kami juga pernah di tahun 2016 kayaknya ya. Kalau nggak salah itu Frater, kami pernah ziarah rekreasi ke gereja Santa Maria Fatima Lembang Bandung. Nah, dari situ sesudah kami selesai dari situ kami langsung lagi ke pemandian air panas Cariater itu. Jadi kami satu lingkungan ini semua ke sana. Gitu. Jadi itu kami ya kolektifan juga ditambah dari uang kas sedikit gitu ya. Itu gitu. Full kuotanya itu full. Itu tadi saya bilang Frater, kalau yang enak-enak itu udah pasti cepet. Pasti ya. Kalau yang capek itu susah. Yang capeknya nggak ada yang mau berangkat gitu ya? Ya, kalau bisa kayak membersihkan pondok begini yang mau diajak itu hanya satu orang yang mau. Nah, Itulah hal yang capeknya tuh. Nah, ini kan kita nih lagi berada di Pondok Iman. Ini masuk wilayah 9. Lingkungan Santo Mikael. Santo Mikael. Nah, ini juga kan miliknya gereja, miliknya kita semua sebagai umat paroki Tanjung Priok. Yang mengurus ini biasanya siapa? Selama ini tidak ada yang ngurus ya. Gak ada yang mengurus gitu ya. Jadi sebelum pandemi kami kan kalau ada kegiatan, misalkan latihan ukur, kami di sini ya. Siapapun boleh bikin kegiatan di sini, yang penting masih kegiatan beribadah. Enggak hanya lingkungan Mikael, enggak semua, mau lingkungan yang lain pun, Thomas Aquino, Vincenzo Paulo boleh, karena ini kan milik bersama. Bersama, yap. Jadi ya siapa yang mau selama ini yang kita lakukan, siapa yang mau bikin acara di sini ya dia bertanggung jawab untuk membersihkan, begitu. Jadi bangunan ini atau Pondok Iman ini akan dibersihin nunggu ketika ada acara aja gitu? Iya. Berarti hari-harinya untuk perawatannya seperti apa? Nggak ada yang merawat? Tidak ada, selama ini tidak ada. Oh gitu. Ya mungkin baik ya. Orang-orang muda lingkungan wilayah 9 lah terutama untuk punya perhatian dengan Pondok Iman ini. Sayang loh, menurut saya ini adalah bangunan yang baik dan bagus untuk kegiatan-kegiatan gereja. Dan kalau tidak dipelihara atau tidak bersihkan, dia akan menjadi barang yang rongsokan aja nanti, sehingga orang malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan gitu. Nah, kira-kira harapan ibu gitu untuk lingkungan nanti apa nih? Lingkungan, terutama untuk lingkungan Mikael ini sebagai ketua lingkungan. Harapan saya itu selalu di grup pun selalu saya buat, marilah Bapak Ibu kita semakin kompak, semakin berbela rasa dan semakin merasa kita ini bersaudara. Karena kita itu tetap bagaimanapun kita tetap saudara. Kita jangan pernah memandang ras, jangan pernah memandang harta kekayaan itu, karena itu tidak ada gunanya. Nah, itu selalu sih saya buat ya. Dan setiap kalau saya kunjungan pun saya kadang berjalan ke arah sana. Nah, memang mereka selalu, "Hai Ibu Ketua Lingkungan." Oh iya. Nah, itu ayo dong, gitu, ayo. Ya hanya sapa begitu aja ya. Ibu Ketua Lingkungan gimana? Ya gimana, sehat begitu. Nanti ke arah sana pun seperti itu. Nah, tetap aku
mengajak mereka biar lebih deket, biar nggak merasa jarak gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi sih gini ya, Frater, saya tidak merasa kalau saya ini sebagai ketua. Kalau saya merasa sebagai ketua berarti saya gengsi dong. Ada rasa gengsi dong kalau harus duduk deketan dengan umat yang biasa. Jadi saya selalu merasa saya ini bukan ketua lingkungan, karena selama ini pun saya sudah mengenal mereka, sudah dekat mereka ya, karena saya juga selalu bagian humas untuk umat ya gitu. Jadi bagi saya tidak ada jarak lah, tidak ada jarak dengan mereka gitu. Ini menarik ini, nggak merasa sebagai ketua, nggak sebagai ketua ya, tapi sebagai teman gitu ya, yang saling merangkul. Ketika berteman atau bersahabat itu kan kita nggak ada jarak gitu ya. Oke, luar biasa memang. Saya tertarik loh, menarik menurut saya tadi. Ketika Ibu bilang, saya kunjungan Frater, ketemu umat, ngajak umat di lingkungan saya. Itu hal yang luar biasa. Untuk ketua lingkungan juga mungkin, yang lain pesannya untuk para ketua lingkungan di FX gitu, ada nggak? Biar sama-sama. Jadi ketua lingkungan yang lain tuh belajar gitu dari Ibu Setinjak, nih gimana kira-kira? Ya, saya mau pesan apa ya, Pak? Mungkin ya saya aja berpesan apa ya, mungkin ya saya juga nggak bilang saya ini mungkin sudah bagus ya cara saya untuk mengajak umat itu, untuk mendekatkan diri dengan umat itu. Saya juga nggak bilang bagus, tapi memang itulah cara saya biar mereka itu tidak sungkan dengan saya, gitu loh. Jadi nggak merasa ada jarak gitu. Ya kalau kita seperti saudara kan deket gitu, jadi ngobrol pun lebih enak gitu. Jadi nggak ada rasa takut-takut gitu. Ya mungkin ya untuk teman-teman ketua lingkungan ya yang sudah mungkin ya lebih senior ya, yang sudah pada tua-tua ya, saya masih termasuk muda lah ya. ya begitulah cara saya. Kalau memang mungkin ini berhasil nantinya sesudah normal ya puji Tuhan aja. Mudah-mudahan nanti kami semakin kompak lah ya dengan kegiatan lingkungan, karena nanti kan udah normal pasti banyak kegiatan lah, bulan-bulanan lah, nanti tugas di gereja lah ya kan, ortar segala macam gitu. Apa saya biar kami lebih kompak aja. Jadi kan Ibu punya misi agar umat yang belum terdaftar itu. Iya, itulah, itu paling penting. Itu cuman sampai saat ini Frater aku gimana ya? Kadang udah berapa kali gitu, udah saya ya seperti tadi cara saya Frater. Saya nggak menganggap diri saya ini ketua karena saya nggak tunjukin mereka itu. Saya berbicara seolah-olah saya ini temannya mereka, kakaknya mereka gitu. Jadi saya nggak bilang saya ketua lingkungan loh, enggak. Saya nggak pernah bilang gitu. Ayo dong, padahal mereka bilang iya Pak. Nah karena kebetulan kan maaf kata ya, karena kebanyakan orang NTT ya, suami saya juga orang NTT. Jadi mereka mungkin lebih merasa deket karena aku pun ngobrol sama mereka ya. Aku sama kayak kalian gitu ya, tapi ya mungkin ya itu tadi saya bilang belum ada kesadaran itu aja, mungkin bagi mereka itu belum penting kali ya. Itu belum penting, merasa masih sehat mungkin sekarang, jadi ya masih susah. Baik, terima kasih Bu Setinjak untuk informasi mengenai ya antar lingkungannya masing-masing, karena ini adalah bagian dari cara kita untuk oh iya ya, aku punya saudara loh di lingkungan Mikael sana yang perlu saya perhatikan, atau mungkin dari mereka saya bisa belajar gitu. Nah, ini adalah bagian dari cara kita untuk saling mengenal siapa sih saudara-saudara kita yang ada di Tanjung Priok dan bagaimana sih keadaan di lingkungannya masing-masing. Semoga ini menjadi sebuah pengalaman buat kita untuk terus mau belajar. Terima kasih Bu Setinjak untuk informasi-informasinya. Pada tahun 2017, sempat terjadi tragedi kebakaran di wilayah ini. Kejadian ini meninggalkan banyak luka dan cerita. Saya diajak oleh ketua lingkungan untuk mengunjungi dan melihat lokasi kejadian yang kini telah dibangun kembali. Rumah-rumah yang tadinya berdekatan kini menjadi renggang, menyisakan abu-abu bekas kebakaran. Saya juga berkesempatan untuk berbincang bersama salah satu korban yang rumahnya habis terbakar. Dong Ibu. Nah, di sini itu jumlah ya seputar ini ada berapa jumlah umat? Hanya di lingkungan ini aja ada 13 kakak. Di daerah ini ya, yang tempat terbakar ini ya. Oh, ini adalah lokasi atau tempat
yang pernah terbakar ya. Bakar, ya. Oh gitu. Nah ini juga umat kita, frater. Halo adik, ini lagi ngapain ini? Lagi nyantai. Lagi santai-santai sore ya? Oke. nyantai. Nah gitu. Ya, kegiatan sehari-hari bersama itu apa aja yang dilakukan oleh umat di sini biasanya kalau seperti ini? Sore-sore ya nih? Hanya ya paling begini aja sih, frater. Ini juga umat kita. Oh iya ya. Nah, Umatnya saling berdekatan ya? ya, Halo. karena di sini termasuk masih satu daerah masih saudara. Oh masih Oke, satu ini masih daerah. saudara, ya. Oke. Ini juga umat kita. Selamat sore. Selamat sore. Ini frater. Iya. Lagi ngapain ini? Biasa lagi benerin motor nih, Lagi benerin motor. Kenapa motornya? karena corona juga kayaknya. Kayak karena corona juga ya, makanya harus diperbaiki ya. Oke, ya selamat. Oke. Nah, terus ini juga, jadi seluruh ini punya orang Katolik semua nih. Ya, Ini nih Katolik. dekat sini. ya. Ini Oh. paling ya sebelah sini yang Muslim. Oh gitu. Jadi ini semua Katolik nih, masih saudara semua mereka. Satu daerah semua ya? Iya, orang Ende semua. Orang India semua. Ya, Halo. Ya, lagi ngapain nih? Nggak ngapain? Santai sore ya? Nyantai sore ya? Ya, ya, ya. Inilah kalau udah sore ya. Udah sore banyak anak-anak ya? Ya. Banyak anak-anak juga di sini, luar biasa loh mereka Ya, nih. karena masih muda-muda inilah, masih muda-muda. Wah, anak muda-muda ini ya? Maksudnya ini orangnya masih muda-muda, orang tuanya belum begitu tua. Oh, oke, oke, Jadi oke, ini oke. salah satu umat Halo. yang rumahnya benar-benar hangus. Selamat Tidak ada sore. tersisa apapun. Oh, gitu. Ini. Nah, Bu, ini kan wilayah yang pernah terbakar ya, katanya apa? Besar sekali kerusakannya itu. Kronologinya itu seperti apa? Dengarnya sih dari sana bilangnya petasan anak-anak tuh waktu itu kan pada bulan puasa kayak begini nih, Oh, karena nyamber ke mobil yang ada bensinnya. oh nyamber ke mobil yang ada bensin. Terus langsung deh nyamber cepet banget soalnya waktu itu udah panas terik, anginnya kencang pula. Oh. Pas siang-siang, Oh, itu terjadi di siang hari. siang hari anak-anak lagi pada tidur siang semua, Ha-ha. panik langsung bangunin anak-anak, saya gendong masih bayi, langsung bawa pergi ke lapangan di belakang tadi. Oh, gitu. Terus penanganannya seperti apa waktu itu? Puji Tuhan sih cepet ya, ini tanggap banget nih. Cuman ya karena jalannya sempit, jadinya damkarnya lama masuknya. Damkarnya agak Cuman lama kalau gitu. untuk warga sekitar cepet memang. Cepat ya. Iya. Jadi ada nggak waktu itu korban jiwa? Puji Tuhan nggak ada. Nggak ada Cuman ya? Kita 65 kakak ludes semua rumah. Tapi semua rumah yang ada di daerah ini ludes semua, Ludes terbakar semua. oleh api itu. Betul. Oke. Terus bantuan dari gereja atau lingkungan itu gimana? Cepat, lambat atau gimana waktu Cepat itu? sekali, terutama dari lingkungan ya, karena Mm-mm. yang dekat sama kita gitu. Jadi dengar kabar langsung datang semua ke sini, pasang tenda di sini. Oh. Kalau dari gereja berupa material seperti ini buat pembangunan lagi kan ya, karena kemarin ludes semuanya. Oh, ini material-material yang diberikan oleh gereja ya Iya. untuk membantu umat-umat yang ada di sekitar Iya, sini. berupa material Wah, luar biasa ya luar biasa. bantuan Romo dari gereja. Marianto aja datang langsung ke tempat ini. Romo Mari langsung datang ke Iya. sini ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Semoga bisa lagi ya, pulihkan kembali ya bangunan-bangunan di sini Amin. sehingga ditempati lebih nyaman lagi. Iya, amin. Oke. Saling mendoakan kita. Baik, terima kasih. Terima kasih.